Begitu perkataannya jatuh, tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggema. Itu adalah suara tawa Ye Lingtian. Tawa Ye Lingtian menggema jauh, terdengar bebas dan lantang. Huang Lingcheng bertanya dengan alis berkerut, "Apa yang kau tertawakan?" Sorot mata Ye Lingtian menjadi dingin, tawanya pun berhenti. Meskipun tubuhnya gemetar, dia tetap berdiri tegak. Dengan membiarkan darah mengalir deras dari tubuhnya dan urat-uratnya menonjol, Ye Lingtian mengucapkan setiap kata dengan tegas. "Aku, Ye Lingtian, menjadikan misi keluarga Ye sebagai tujuan hidupku. Dalam hidupku yang abadi, aku hanya mempercayai satu orang, yaitu Tuan Istana. Mengabdi pada Tuan Istana adalah panggilan hatiku. Selain Tuan Istana, tidak ada seorang pun yang layak memerintah Ye Lingtian." Perkataannya tegas dan penuh tekad. Inilah sikap Ye Lingtian. Mendengar itu, ekspresi Huang Lingcheng menjadi beringas dan dia berkata, "Tuan Istana? Hah? Di hadapanku Huang Lingcheng tidak ada yang layak disebut Tuan. Kalau kau tidak mau menerima kesempatan yang kuberikan, Huang Yi, patahkan lututnya, lalu penggal kepalanya. Aku ingin lihat, dalam keadaan ini apakah keyakinannya terhadap Tuan Istana itu masih ada gunanya?" Pria kekar bernama Huang Yi itu berkata, "Siap Tuan Muda." Kemudian dia berubah menjadi bayangan dan dalam sekejap muncul di hadapan Ye Lingtian. Lalu dia menendang keras ke arah lutut Ye Lingtian. Terdengar suara tulang patah. Lutut Ye Lingtian langsung hancur hingga membuatnya setengah berlutut ke tanah. Rasa sakit yang luar biasa membuat kening Ye Lingtian dipenuhi keringat dingin. Namun sepanjang proses itu dia tidak mengeluarkan satupun jeritan. Dia menatap tajam ke arah Huang Lingcheng. Meskipun lututnya patah, dia tetap memaksakan diri untuk berdiri. Seluruh tubuhnya basah oleh darah dan keringat. Leher dan wajahnya penuh urat-urat menonjol yang menyeramkan. Ye Lingtian meraung marah. "Aku sudah bilang, selain Tuan Istana tidak ada seorang pun yang layak membuat Ye Lingtian berlutut. Bahkan kalaupun harus menjadi anjing, aku hanya akan menjadi anjing Tuan Istana." Dengan raungan yang mengguncang, luka parah Ye Lingtian semakin mengganas hingga dia memuntahkan darah hitam. Mo Ning yang melihat pemandangan ini benar-benar terkejut. Dia tidak bisa memahami bagaimana bisa di sisi Gustaf ada bawahan yang begitu setia, yang bisa saja menyerah untuk bertahan hidup, namun tetap memilih bertahan demi keyakinannya. Apa istimewanya Gustaf sehingga bisa membuat orang seperti ini bersikap loyal sampai mati? Mo Ning berseru dengan suara serak, "Ye Lingtian, kau sudah gila. Kalau terus begini kau akan mati." Namun Ye Lingtian hanya tersenyum. Matanya dipenuhi dengan keteguhan. Dia berkata, "Nona Mo, ingat kata-kataku. Kalau kau bisa bertahan hidup dan bertemu dengan Tuan Istana, tolong sampaikan bahwa satu-satunya orang yang paling aku kagumi dalam hidup ini adalah Tuan Istana. Kalau ada kehidupan berikutnya, aku Ye Lingtian bersumpah akan berlatih selama 1000 tahun dan setia mengikutinya sampai mati." Mendengar Ye Lingtian terus-menerus menyebut Tuan Istana, kemarahan Huang Lingcheng semakin memuncak. Seolah-olah di mata Ye Lingtian dirinya tidak sebanding dengan orang yang disebut Tuan Istana itu. Dia tidak ingin lagi membuang-buang waktu. Dengan lambaian tangan, dia berkata kepada bawahannya, "Cepat habisi semut ini. Kita masih banyak urusan setelah ini." Bawahannya mengangguk, "Siap Tuan Muda." Tatapan Huang Yi menjadi semakin dingin. Sebuah belati pendek muncul di tangannya, memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dengan 3 langkah cepat, dia sudah tiba di hadapan Ye Lingtian. Lalu dengan suhu ekstrim yang melingkupi pisaunya, dia mengayunkan belati itu langsung ke leher Ye Lingtian sambil berkata, "Benar-benar bodoh. Kesempatan sebesar ini tidak kau hargai. Tidak lama lagi keluarga Huang akan menjadi keluarga nomor 1 di Gunung Kunlun. Kalau kau memilih mengikuti Tuan Muda saat ini, pencapaianmu kelak tidak akan ada batasnya. Tapi kau lebih memilih menjadi anjing orang lain daripada meraih peluang ini, sungguh menggelikan. Sudahlah. Tidak perlu banyak bicara dengan orang mati. Pergilah ke alam baka dan jadilah anjing untuk Tuan Istanamu itu." Kemudian cahaya dingin seolah hendak melahap tubuh Ye Lingtian.
Mata Moning membelalak. Dia berteriak dengan putus asa. Tidak! Dia ingin membantu Ye Lingtian, namun dia sadar kalau itu mustahil. Sementara itu Ye Lingtian menutup matanya dengan tenang. Sejak awal dia sudah siap untuk mati di medan perang. Hanya saja yang dia sesalkan, dia tidak mati di sisi Tuan Istana. Ye Lingtian bergumam, "Tuan Istana, tunggulah beberapa puluh tahun lagi. Kalau aku Ye Lingtian bisa mengingat kehidupanku di masa depan, aku pasti akan berlatih keras untuk mencarimu, dan saat itu aku tidak akan lagi sehina ini." Mati dengan bebas, itulah satu-satunya jalan keluarnya sekarang. Cahaya dingin perlahan-lahan menelan Ye Lingtian. Tepat saat kegelapan terakhir hendak menyelimuti, tiba-tiba sebuah jarum perak menembus langit. Dalam sekejap, jarum perak itu berubah menjadi sebuah tombak panjang dan menghantam langsung ke arah belati pendek. Kekuatan hentakan yang dahsyat langsung mematahkan belati pendek itu. Bukan hanya itu, tombak panjang itu juga menembus dada Huang Yi. Bahkan Huang Yi tidak sempat menghindar. Yang lebih mengejutkan, bagaimana mungkin jarum perak itu bisa tiba-tiba berubah menjadi tombak panjang? Tombak panjang itu menembus tubuh Huang Yi, dan kekuatan hebat yang mengamuk di dalamnya langsung menghancurkan tubuh Huang Yi dari dalam. Dalam sekejap, tubuh Huang Yi meledak menjadi serpihan darah dan daging yang mengerikan. Tombak itu kemudian menancap di tanah, menciptakan retakan melingkar dengan radius 10 meter dari pusatnya. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat semua orang di tempat itu terpukau. Mereka semua diam terpaku. Bahkan Huang Lingcheng pun menggenggam erat seruling giok di tangannya dan bersiap untuk bertarung kapan saja. Kekuatan saat jarum perak berubah menjadi tombak itu sempat membuatnya merasa terancam. Siapa sebenarnya yang diam-diam menyerang dari balik bayangan? Bahkan mampu membunuh orang kepercayaannya dalam sekejap. Seorang pria kekar lainnya segera kembali ke sisi Huang Lingcheng dan berkata, "Tuan muda, Huang Yi, dia..." Huang Lingcheng membentak, "Diam! Ada ahli kuat di sini." Pria kekar itu segera menutup mulutnya. Moning pun kebingungan. Dia menatap tombak panjang yang tertancap di tanah, dan untuk pertama kalinya dia merasa ada harapan. Seseorang telah bertindak. Mungkinkah dari keluarga Han? Dia melirik ke arah Ye Lingtian dan hendak mengatakan sesuatu, namun dia malah melihat ekspresi Ye Lingtian sangat bersemangat. Bahkan senyuman muncul di sudut bibirnya. Mata Ye Lingtian menatap tombak itu dengan tajam, seakan sedang melihat sesuatu yang sangat familiar. Moning bertanya heran, "Ye Lingtian, ada apa denganmu?" Ye Lingtian tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan bibirnya seakan sedang berbisik sesuatu. Di kejauhan Huang Lingcheng sudah tidak tahan lagi. Dia pun berteriak, "Aku adalah Huang Lingcheng dari keluarga Huang. Aku tidak tahu siapa kau, tapi kenapa kau membunuh orangku? Kalau ada kesalahan, mohon." Sebelum kata-katanya selesai, matanya membelalak saat melihat seekor singa jantan besar berwarna hitam berlari ke arah mereka. Kecepatannya perlahan menurun, lalu berhenti di depan semua orang. Di atas singa itu duduk seorang pemuda. Seluruh tubuh pemuda itu memancarkan aura pembunuhan yang luas, tanpa bisa diukur kedalamannya. Di bahu pemuda itu bertengger seekor kucing yang tidak jelas jenisnya. Pemuda itu adalah Gustav. Dia sudah melepaskan topengnya, dan sorot matanya sangat dingin, seolah ada kobaran api kemarahan yang membakar di dalamnya. Huang Lingcheng tidak berani gegabah. Di tempat seperti alam rahasia darah roh ini, seseorang yang memiliki tunggangan sekuat itu pasti berasal dari latar belakang luar biasa. Sebelum mengetahui identitas lawan, dia tidak berani sembarangan bertindak. Dia hanya bisa bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa namamu?" Gustav melirik dingin ke arah Huang Lingcheng. Tatapannya seperti mata kematian, tanpa sedikit pun kehangatan. Huang Lingcheng langsung merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia buru-buru mengerahkan energi sejatinya untuk bertahan. Barulah dia merasa sedikit lebih baik. Gustav berbicara dengan hawa dingin yang membentuk medan di sekitarnya. "Urusan denganmu nanti akan kuhitung." "Urusan?" Huang Lingcheng mengernyitkan dahinya. Dia sama sekali tidak mengenal pemuda ini.
Tapi kenapa pemuda ini tiba-tiba berbicara seolah ada dendam dengannya? Saat Huang Lingcheng masih kebingungan, Ye Lingtian yang terluka parah akhirnya tidak sanggup bertahan lagi dan langsung berlutut. "Bawahan Ye Lingtian, menyapa Tuan Istana." Meskipun terluka, suara Ye Lingtian penuh dengan rasa bangga. "Tuan Istana?" Huang Lingcheng akhirnya menyadari identitas Gustav. Matanya menyipit. Dia bertukar pandang dengan bawahannya lalu berbisik. Sepertinya dia adalah musuh. Pastikan kekuatan bocah itu. Bawahannya mengangguk. "Baik Tuan Muda." Saat itu juga Gustav berjalan mendekati Ye Lingtian. Matanya penuh emosi. Luka-luka di tubuh Ye Lingtian sangat parah. Kalau bukan karena kemauan hidupnya yang kuat, Ye Lingtian sudah lama tumbang. Sebagai tuan istana, bagaimana mungkin Gustav tega melihat saudaranya mengalami luka separah ini? Dia sudah datang secepat mungkin namun tetap saja terlambat. Kemarahan di dalam hatinya seakan hendak meledak. Dengan cepat dia membantu Ye Lingtian bangun, lalu memindahkannya ke dekat Mo Ning. Mo Ning sendiri masih belum bisa mencerna bagaimana Gustav bisa tiba-tiba muncul di sini. Bukankah orang ini sudah diburu oleh keluarga Han dan berbagai kekuatan besar? Bagaimana mungkin dia bisa menyelinap masuk di bawah pandangan semua orang? Lebih aneh lagi, sepertinya Gustav masuk dengan cara terang-terangan. Mana mungkin? Mo Ning bertanya dengan tidak percaya. "Gustav, bagaimana kau bisa ada di sini?" Gustav sama sekali tidak berniat menjawab. Dia segera mengeluarkan sebutir pil dan memberikannya kepada Ye Lingtian, lalu membuat segel dengan jarinya dan menekankannya ke dada Ye Lingtian. Energi sejati terus mengalir. Ye Lingtian berbicara dengan suara bergetar. "Tuan Istana, aku sudah merepotkanmu lagi." Dia tahu Gustav pasti punya cara untuk masuk ke sini. Ini adalah tempat yang ingin Gustav datangi. Tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Gustav menggeleng perlahan. "Lingtian, sudah berkali-kali kukatakan, kau bukan bawahanku dan kau juga bukan anjingku. Kau adalah saudaraku. Saudara sehidup semati. Siapapun yang berani menyentuh saudaraku pasti akan mati dengan tragis, dan aku tidak akan pernah memaafkan orang itu. Para lalat itu akan kubersihkan. Lukamu sangat berat. Sebentar lagi mungkin akan terasa sangat sakit. Bertahanlah." Ye Lingtian ingin mengatakan sesuatu, namun akhirnya dia menelan kembali kata-katanya. Gustav pun mengeluarkan jarum perak dari makam reinkarnasi. Api abadi langsung membakar jarum itu. Dengan api sebagai media, jarum itu dengan cepat menusuk lutut Ye Lingtian yang patah. Kemudian Gustav mengeluarkan sebuah botol kecil. Setetes embun suci melayang di telapak tangannya. Setelah itu dia mengambil berbagai bahan langka seperti rumput penyambung tulang, daun pengumpul energi, dan rumput ailing. Semua bahan yang sebelumnya enggan dia gunakan untuk meramu obat, kini semuanya dia cairkan menjadi satu tetes esens. Semua cairan itu berputar dan berkumpul di telapak tangannya. Gustav berteriak keras, "Gabungkan!" Cairan itu langsung berubah menjadi satu tetes air berwarna hijau. Lalu dengan keras ditepukkan ke lutut Ye Lingtian. Cahaya hijau pun menyebar. Ini adalah teknik reinkarnasi tulang patah. Ye Lingtian menahan sakit luar biasa hingga keringat membasahi seluruh wajahnya, namun dia tetap tidak bersuara. Dia bisa merasakan ada kehangatan mengalir, seolah-olah lututnya benar-benar terlahir kembali. Gustav bangkit. Dia menepuk bahu Ye Lingtian. "Cederamu tidak terlalu parah. Sekitar 1 jam lagi, kau akan pulih sepenuhnya. Sekarang, beristirahatlah dengan tenang. Aku akan pergi untuk membereskan sampah-sampah itu dan menghitung semua hutang yang harus dibayar." Gustav tiba-tiba berbalik. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang pekat, seolah-olah dewa kematian sudah turun. Awalnya Mo Ning ingin memperingatkan Gustav. Walaupun kekuatan Gustav memang sangat kuat, tapi keluarga Huang adalah keluarga tersembunyi, dan sarung tangan yang dikenakan pria kekar itu juga sangat aneh. Kalau benar-benar bertarung, kemungkinan Gustav akan dirugikan. Namun dia teringat hubungan antara keluarga Mo dan Gustav. Hubungan itu sudah sedemikian retaknya. Meskipun dia memperingatkan, apa gunanya?
Tetap saja, Mo Ning tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Hati-hati. Kata-kata itu lemah seperti suara nyamuk, namun Gustaf sama sekali tidak menggubrisnya. Gustaf berjalan mendekati Huang Lingcheng dan berhenti ketika jarak mereka tinggal 10 meter. Gustaf berkata, "Kau sudah melukai orangku. Aku memberimu 2 pilihan. Pertama, bunuh dirimu sendiri. Kedua, aku akan menghancurkan setiap tulang di tubuhmu hingga mati." Sikap Gustaf sangat tegas. Dia bisa merasakan kekuatan kedua orang itu. Keduanya berada di tingkat alam Daiyuan, kira-kira tahap 3 atau 4. Di antara para jenius yang masuk ke dalam alam rahasia darah roh ini, mereka sudah bisa dianggap sebagai penguasa satu wilayah, bahkan mampu mengalahkan sebagian besar peserta. Gustaf sendiri tidak punya dendam pribadi dengan mereka. Tidak peduli berapa banyak jenius Gunung Kunlun yang mereka bunuh, Gustaf tidak akan ikut campur. Inilah kerasnya dunia Gunung Kunlun. Gustaf tidak pernah berniat menjadi penyelamat dunia. Yang ingin dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang dia cintai, yaitu saudara-saudaranya, serta mengungkap rahasia makam reinkarnasi. Tapi, kalau ada yang berani menyentuh titik pantangannya, sekalipun dewa di langit, Gustaf pasti akan menyeretnya turun dari tahtanya. Ketika Huang Lingcheng mendengar ancaman itu, dia mendengus dingin. Jelas dia tidak merasa takut dan berkata, "Bocah, jangan berpikir karena kau bisa membunuh beberapa orangku dengan trik murahan, lantas kau sudah bisa berkuasa di sini. Jangan lupa, kau sendirian." Menurut Huang Lingcheng, Gustaf benar-benar tidak tahu diri. Mungkin Gustaf memang harus diajarkan bagaimana mengenali kenyataan. Gustaf hanya mendengus dingin. "Oh ya?" Huang Lingcheng merasa kesal. Lalu dengan cepat dia mendorong pria kekar di sampingnya ke depan sambil berkata, "Jangan beri dia kesempatan. Bunuh dia." Pria kekar itu mengangguk. Dia langsung mengayunkan telapak tangannya dan menciptakan hembusan angin dahsyat, hingga pohon-pohon di sekitar tercabik-cabik. Kekuatan penuh dari tingkat alam Daiyuan dilepaskan. Pria kekar itu berteriak, "Bocah bodoh! Hari ini aku akan membalaskan dendam Huang Yi." Gustaf menatap telapak raksasa yang hendak menelannya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. "Meskipun kau di tingkat alam Daiyuan, namun kekuatanmu masih terlalu rapuh. Cedera di tubuh Ye Lingtian, pasti ada juga andil darimu. Kalau begitu, aku akan langsung merobek tubuhmu." Begitu kata-kata itu jatuh, Gustaf langsung bergerak. Api abadi di antara alisnya langsung menyembur keluar dan membungkus seluruh tubuhnya. Kini dia tampak seperti bola api yang bergejolak. Melihat ini, pria kekar itu malah tersenyum tipis. "Ternyata kau seorang kultivator elemen api. Sayang sekali, elemen yang paling aku takuti justru bukan api." Dalam sekejap di sekeliling tubuh pria kekar itu muncul kristal-kristal es kecil. Kristal es itu beterbangan, bahkan membungkus lengannya dan sarung tangan anehnya. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar, "Kau salah mengira." Selanjutnya tubuh Gustaf yang diselimuti api itu mulai memancarkan kilatan-kilatan petir ilahi. Petir dan api bercampur membuat udara berdesis. Pria kekar itu berseru panik, Kau bahkan menguasai kekuatan petir juga. Bagaimana mungkin?" Matanya membelalak lebar tanpa sadar. Dia ingin menarik kembali kekuatannya, namun saat itu dia baru menyadari bahwa di sekitar api dan petir itu kini juga muncul aura iblis yang pekat. Aura yang mewakili darah dan kegelapan. Pria kekar itu benar-benar ketakutan. Orang ini menguasai 3 kekuatan. Di seluruh Gunung Kunlun, mereka yang menguasai 2 elemen saja sudah dianggap jenius luar biasa. Namun pemuda misterius di hadapannya ini malah mengendalikan 3 kekuatan berbeda sekaligus. Sungguh tidak terbayangkan. Gustaf mengayunkan pukulan keras. Meskipun lawannya hanya setingkat alam Daiyuan, Gustaf tidak berani lengah. Meskipun kekuatan lawan hanya bertumpu pada ramuan dan pil, dan sebenarnya hanya setara dengan puncak tingkat alam Raja Void, Gustaf tetap akan membuatnya membayar harga mahal. Puluhan pukulan yang menghimpun kekuatan api, petir, dan aura iblis itu
langsung menyatu merobek telapak tangan raksasa lawan. Dalam sekejap langit menjadi gelap, matahari dan bulan seakan kehilangan sinarnya. Angin menderu dan hawa dingin menyelimuti. Pukulan ini memuat seluruh amarah Gustaf. Tanpa ada jeda, pukulan itu menghantam langsung tubuh pria kekar tersebut. Menghadapi kekuatan sebesar itu, pria kekar itu tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk membalas satu pukulan. Namun, di saat dia mengayunkan pukulan balasan, dia langsung menyesal.